ada nggak sih Ustadz yang suka nanya juga gitu? Kok Ustadz main game gitu? Saya pernah lihat ya postingan di Facebook, nggak tahu ini benar apa enggak. Lagi sholat Jumat, mabar dia. Ya Allah, saya bilang. Waduh. Benar ini gini dong. Lagi sholat Jumat loh. Ngambil duit orang tuanya dari celengan, beli minimarket terdekat buat top up Diamond. Karena ada waktu itu kalau nggak salah berita seorang anak bakar kasur orang tua gara-gara nggak dikasih duit buat beli Diamond. Saya pernah lihat ada orang, mohon maaf nih, streamer tuh ya katakanlah mungkin udah wataknya ya, jadi ngomongnya bukan ya katakanlah mohon maaf nih kelamin pria disebutkan, kebun binatang itu, dan banyak kan anak-anak tuh nontonnya mereka gitu. Jadi seolah-olah sudah terbiasa. Nah maksud saya ketika kita mabar, kenapa saya ngajarin kayak sambil daripada iseng kalian ketik Masya Allah di kolom komentar sambil zikir atau enggak istighfar nggak apa-apa. Jadi kalau istighfar terus-menerus lama-lama tertanam ke dalam hati. Intinya kalau misal kita sudah terbiasa istighfar, kalimat-kalimat yang tadi kita terbiasa mengucapkan kotor, toksik, kasar akan keluar dengan sendirinya. Kita karena terbiasa dengan istighfar itu tadi. Nah makanya kalau semisal kita memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita, maka kebesaran dunia itu akan keluar. Saya ajarin seperti itu. Ini game, ini cuman game ya. Jadi kalau misal azan, nggak apa-apa di stop aja. Sebenarnya kalau misalkan main rank, itu mereka pasti bilang, sayang Pak, ranknya turun. Saya bilang, pentingan rank Anda turun atau sholat Anda? Nah itu mereka bingung. Pasti mereka, aduh gimana? Banyak yang milih rank malah. Pasti banyak yang milih rank. Nah itu dia, makanya saya bilang, amalan yang pertama kali dihisab ketika di alam kubur adalah sholat kita. Sholat kita baik, maka seluruh amalannya baik. Kalau semisal Anda lebih mendahulukan game, gimana nanti ketika di alam kubur? Nggak ada pertanyaan apa yang kamu lakukan ketika dunia, kan nggak ada. Pertanyaan kan siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Iya makanya tapi banyak yang belum tahu itu kan, karena orang tua zaman sekarang udah sibuk juga. Iya makanya. Anaknya lagi mabar, bapaknya ibunya lagi live juga. Iya. Gitu kan. Sekarang dunia kan ada di sini kan gitu kan. Betul, jualan di sini nggak perlu buka toko segala macam. Orang tua juga sibuk juga gitu, cari nafkah di situ juga nih. Betul. Waduh. Tapi ada hukum-hukumnya nggak sih kayak di Mobile Legends gitu? Misalnya orang kalau pakai joki itu, apa nggak sih kalau main Mobile Legends gitu? Kalau saya pribadi sih, ya joki ya kita berarti tidak percaya dengan skill kita dong. Atau kita kan percaya diri dong. Tapi joki nggak apa-apa sih. Kalau dalam agama sih santai aja gitu kan. Oh gitu. Kalau main bisa sendiri atau mabar? Mabar. Justru gini, mereka itu pengen, kenapa saya ngajak mabar? Supaya mereka itu sambil nanti kita open mic. Sambil cerita gitu, sambil tanya jawab gitu. Kita juga ada grup Discord sebenarnya. Jadi sambil mabar nanti Pak, mereka tuh sebenarnya sudah mempersiapkan pertanyaan. Sebelum mabar nanti, jadi sambil live tuh sambil kan, nanya. jadi kan yang nanya itu banyak. Nanti kita bahasnya di situ. Ini sebenarnya polanya ini, Masya Allah ya, ibaratnya kalau secara psikologis itu kan, misalnya kita kayak ngomong sama anak-anak nih teman-teman, ngobrol sama anak-anak kan kita upayakan bahwa tinggi kita sama tuh anak itu. Jadi anak itu ngerasa kayak lagi ngobrol sama temen gitu kan. Kalau dari sisi postur secara offline kita ketemu sama anak kita sama gitu tingginya. Nah, kalau kayak misalnya kita kadang ngajarin sesuatu begini, anak-anak itu kadang-kadang kalau zaman sekarang kan suka apa namanya ada resistance gitu. Tapi kalau sama-sama sebarisan, yuk kita ngeliat gitu, itu kan kayak merasa kayak sama temen. Jadi kalau saya ngeliat ini Ustadz kayak gini, rombongan anak-anak bocil-bocil nih, mau main apa? Main game ini, ayo kita main bareng gitu. Kesannya gitu kan? Anak-anak bocil bareng kan nih, sambil nanya, Ustadz gini, sambil main bareng gitu ya? Oh, Masya Allah, cuma via aplikasi, jadi pesantrennya secara online. Yang santrinya santri-santri, gamer-gamer Mobile Legends. Nama pesantrennya apa? Nah, enggak, ini ada namanya Jemaah Gaming. Jemaah Gaming. Iya, Majelis Nurul Legend. Majelis Nurul Legend ya. Nama Nurul Legend. Jemaah Gaming. Kita nggak pernah tahu dari pintu mana gitu, apa namanya pemberat pahala gitu. Jadi Masya Allah nih Ustadz, Bapak namanya berada di ranah yang jarang diambil orang-orang gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke Nurul Legend ini, gamenya apa cuma Mobile Legend yang Ustadz mainkan? Untuk sementara paling Mobile Legend sama beberapa game horor. Game horor ya? Sempat kita malam tuh main game horor, jadi... Karena horor juga memang banyak itunya ya di sini. Betul. Karena gini, orang-orang kalau main game horor, kalau mereka ada jump scare, ngomong kotor kan?
Kalau enggak, kalau kita Allahul kafiru bunuk. Biasa kita ajarin justru sebaliknya. Pak, kok bisa sih Pak orang-orang takut sama hantu? Orang lain mau ngomong kotor, ngomong kasar, Bapak kok salawatan ini? Jadi pada heran gitu. Jadi dengan cara gitu saya ngajarin, oh oke ya. Yang boleh kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Setan dalam game ini walaupun katakanlah setan beneran ada di dunia nyata, walaupun benar ya, itu kita nggak boleh takut. Setan itu sebenarnya adalah perwujudan daripada jin. Saya bilang nggak boleh takut. Ini yang nggak boleh takut. Tapi walaupun saya udah bilang gitu, banyak yang komen, oh Pak, saya takut Pak, ganti gamenya. Lalu saya ingetin lagi, kita nggak boleh takut kepada sesuatu apapun itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu ingetin begitu. Gambaran setan juga banyak di game doang aslinya. Iya, tapi memang kalau kita main game horor, kan saya mainnya malam. Itu feel-nya dapat horornya. Waktu itu saya main game kalau nggak salah buatan Indonesia, itu kita tuh suruh keliling kuburan. Emang hawanya dapet. Cuman saya kasih tahu ini kalau nggak salah ada kita suruh nguburin pocong waktu itu. Pocongnya sering nongol. Ada lagi. Bahkan Pak, waduh Pak, saya nggak sengaja keceplosan ngomong kotor. Tapi begitu Abi ketemu pocong istighfar, saya ikut istighfar nih. Banyak tuh yang istighfar langsung. Jadi kolom komentar tuh dipenuhi dengan kalimat istighfar gitu. Jadi saya bikin mereka tuh ngajak supaya terbiasa istighfar, zikir, sholawat gitu aja. Mulai kapan Nur ada ide untuk membentuk ini? Waktu kalau nggak salah baru setahunan. Saya nggak nyampe lah. Intinya baru sih. Karena waktu itu kan gini, sempat ketika kita live, kan kita kan bahas tentang Islam, tentang adab-adab. Terus banyak yang bilang, Pak, banyak yang DM sama kirim email kan, Pak, saya non-muslim, saya ada niat untuk masuk Islam. Terus saya jawab, boleh, mau gimana, via gimana, mau ketemu langsung atau gimana? Enggak apa-apa Pak, saya mau tanya-tanya dulu. Ya saya jelasin, Islam adalah ketika engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gitu. Itu live? Itu live. Banyak justru waktu lagi itu mau banyak banget yang sambil main game? Sambil, saya sambil jawab gitu. Nah terus setelah kau bersyahadat, itu kan tadi syahadat. Setelah kau bersyahadat baru jalankan yang berikutnya, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji jika mampu. Banyak kalau yang lebih intens, mau mereka pengen benar serius, kirim email. Panjang banget, saya balas. Pak, saya benar ada niat masuk Islam, tapi orang tua saya menghalangi. Memang kan kebanyakan kalau seorang mualaf itu tantangannya kan keluarga. Pasti kalau mereka mau mualaf, keluarga tuh nantang banget tuh. Banyak yang curhat sama saya, Pak gimana Pak, saya pengen banget mualaf, tapi orang tua saya nggak ngizinin. Pasti banyak banget. Kalau semisal mereka anak pertama, besar kemungkinan dari adik-adiknya dukung. Biasanya kan kalau anak pertama bisa ngajak adik-adiknya. Tapi kalau di anak ketiga, kakak-kakaknya nentang banget. Banyak yang curhat seperti itu. Di email, di apa, banyak banget yang curhat seperti itu. Makanya kalau nggak salah kan ada yang almarhum Ko Steven itu kan bikin mualaf center kan. Mau saya arahin ke situ, tapi ternyata beliau udah almarhum itu kan. Jadi saya nggak bisa. Tapi ada penerusnya sih. Ada maksudnya kalau nanti kita kasih kontak yang bisa ngarahin, ngebantu lah saudara kita gitu ya. Waduh, ternyata banyak juga ya peluang-peluang dakwah di sisi-sisi yang nggak dipikirin orang lain gitu ya. Nah, kegiatannya mau di-expand apa lagi selain main game tuh anak-anak ini? Untuk sementara kan ini dulu, kita narik perhatian dulu. Berapa paling banyak yang udah ikutan? Mungkin baru 1.000 lebih sih untuk sekarang. Lumayan juga. Ya mungkin nanti. Tapi kalau live belum 9 ribuan? Kalau live harusnya lebih banyak. Kalau live kan kadang 1.700. Kan saya di 2 platform, justru kalau TikTok doang segitu. Yang di YouTube belum. Yang di YouTube baru jalan. Ini bukan cuma TikTok, YouTube bisa, juga. Ini kan multi stream, saya lagi pelajari. Justru kalau komputer saya kuat, saya mau di Twitch, saya di Facebook, saya mau di ini, saya mau banyakin sekalian. Sekali live? Bisa, kalau PC-nya kuat. Untuk sementara saya PC ini cuma kuat 3. TikTok, YouTube, sama Twitch. Gitu. Yang di tweet juga banyak Pak, Masya Allah, ketik Masya Allah. Padahal saya belum pernah live tweet, tapi banyak juga yang tahu saya di situ. Gitu. Jadi memang harusnya sih diperbesar juga gitu. Iya, Twitch ya sebenarnya sebentar lagi juga booming juga nih untuk anak-anak gamer ya. Enaknya seperti itu. Mesti ngulik nih kayaknya, menarik juga sih kayaknya. Ada nggak sih saat yang suka nanya juga gitu? Kok Ustadz main game gitu? Banyak sih. Nanyanya di mana? Di ketika live itu atau di luar? Di komen sih biasanya, maksudnya di komen postingan gitu. Ada ya. Di live juga kadang suka ada. Cuman saya jelasin, gimana ya? Ini cuma media, saya bilang. Ini cuma media, bukan dijadikan yang utama. Ini cuma media sebagai penyampaian. Ibarat gini,
Dulu kalau kita pelajari, saya kan ada turunan Jawa juga kan. Wali Songo, bagaimana cara para wali itu memasukkan Islam ke dalam adat budaya Jawa waktu itu? Itu kan pakai wayang, nggak langsung dimasukin. Platform dulu paling populer tuh wayang. Iya, dan dimasukkan sedikit unsur-unsur Islam gitu kan. Akhirnya orang nerima, langsung kita masukkan gitu. Ya, Sunan Kalijaga ya, maksudnya masukin itu. Tapi memang bukan berarti kontroversi karena Sunan Giri merasa nggak sepakat. Tapi tetap aja, maksudnya dua-duanya sepakat untuk berdakwah dengan cara tipe yang berbeda-beda. Buktinya sekarang alhamdulillah kita banyak yang meluk Islam kan gitu. Betul. Ya mungkin ini satu upaya platform yang memberikan ide banyak teman-teman semuanya ingin berdakwah di sosial media ya, ternyata dengan mabar juga ada peluang dakwah di situ ya. Betul. Ya penyala-penyala ada di kita dengan ngomong kotor, ngomong jorok gitu segala macam. Waduh. Tapi emang setiap apapun sih ya, selalu ada pro kontra sih. Maksudnya kayak di mana gitu. Tapi sebenarnya kalau Musa sendiri, sisi mudorotnya ketika main game ada juga nggak sih? Kalau buat saya sih ada sih. Jadi mungkin ya kadang, makanya ini dengan maksudnya dengan saya menghindari, maksudnya dengan mengurangi masa bermainnya itu loh. Kadang kalau kita sering main, takutnya masuk ke dalam hati. Ini dia memang kadang kalau game, ya saya jujur. Iya ya, kalau ketagihan sesuatu. Betul, ketagihan, berlebihan, sesuatu yang berlebihan kan nggak baik. Kadang kita kalau udah main, satu match lagi, tanggung nih. Satu match lagi, tanggung nih. Tahu-tahu azan. Makanya saya bikin jadwal tuh. Nih jam azan segini, kira-kira 30 menit lagi azan. Main nggak ya? Jangan. Kalau semisal kita ngatur waktu, satu match di Mobile Legends itu paling lama ya, 22 menit. Ya lebih sedikit lah. Satu match itu biasanya 12 menit sampai 19 menit. Makanya kalau setengah jam lagi azan nih, ya udah kita stop. Paling kita penutup nih. Oke teman-teman, persiapan buat azan buat kalian semua yang di waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat kan sekarang udah mau azan, silahkan persiapan sholat dulu. Nanti insya Allah kalau memang ada waktu kita mulai lagi. Jadi sekarang yang sudah mendekati azan, silahkan ganti baju, terus persiapan ke masjid ya, karena di masjid lebih awal itu lebih baik daripada kita telat 1 rakaat. Tapi kadang-kadang unik kalau kita sudah ke azan, permainannya malah seru. Iya, godaannya di situ. Apa aja ya, nggak tahu. Gimana? Saya pernah lihat ya postingan di Facebook, nggak tahu ini benar apa enggak. Lagi sholat Jumat, mabar dia. Ya Allah, saya bilang. Waduh. Bener ini gini dong. Lagi sholat Jumat loh. Tahu itu, makanya itu parah banget. Itu pernah sempat saya lihat dulu itu. Sambil mabar begini. Jadi yang video ini itu dari atas, jadi masjidnya itu 2 lantai. Dia yang main game itu dari lantai bawah. Lagi denger ceramah? Enggak, sholat. Sholat kan tangannya begini. Yang videoin juga nggak sholat. Anak-anak kayaknya. Kayaknya anak-anak digituin, videoin. Aduh lucu parah ini. Itu saking tanggungnya itu game. Karena kan kalau push rank kan memang tanggung. Ada daya tarik yang besar emang dari game itu. Bahkan ayo main itu. Pernah anak kecil di tetangga saya disuruh ibunya beli gas kalau nggak, pokoknya beli apapun. Nggak mau lah, tanggung ini lagi rank nih, nggak boleh kalah. Ini game online mah nggak bisa ditinggalin. Nah itu dia. Kan kalau online, kalau mereka kalah, ranknya turun. Rank itu emang mungkin susah ya naikinnya ya. Bahkan saya sendiri pun susah, emang saya nggak bisa. Jadi kalau mereka itu lebih takut kehilangan rank mereka daripada diomelin maknya. Daripada nurut orang tua. Iya, makanya game ini bisa bikin durhaka juga loh sebenarnya. Bisa bikin durhaka, bisa bikin lalai sholat juga. Iya, bisa makanya bikin. Itu. Makanya kan. Tapi berarti kalau ketagihan bahaya ya. Bahaya apapun sih sebenarnya. Kalau ketagihan kan bahaya. Makanya saya begini kan, maksudnya emang saya pribadi nggak bisa ngelarang orang, jangan main game. Walaupun saya udah bilang haram, dosa gitu. Orang nggak bakal dengar. Iya. Justru ya udahlah, saya sedikit masuk ke situ. Saya bilang, oh iya nih, ada waktu-waktunya nih bermain nih. Jangan full ya. Ingat kalau udah mau azan, ya udah sholat. Jangan diterusin gitu. Jadi ibarat kalau misalnya ada satu konten platform yang isinya maksiat ya gitu, kita nggak bisa misalnya ada OTT yang film-filmnya gimana, atau mungkin misalnya YouTube gitu kontennya gimana, atau TikTok kontennya, kita nggak bisa larang orang, jangan produksi konten begitu, nggak bisa. Nggak bisa. Mau nggak mau kita bisa bikin tandingan. Tandingannya dia, betul. Yang justru malah ngajakin mereka untuk keluar lagi, atau ngambil sisi positifnya. Gitu. Ada lawannya sih di situ. Tapi dengan cara ya begitu juga ya, ibaratnya masuk sama aja kayak misalnya masuk satu ruangan, kalau kita dari luar nyuruh keluar nggak bisa dengeran. Nggak bisa. Kita masuk ke dalam sampai di depan baru, yuk belum keluar gitu kan, kayak gitu kan. Iya, tapi harus ke depan dulu. Ke depannya, proses ke depannya itu yang berat juga. Terus sekarang gimana? Banyakan dakwah di offline atau via live? Sekarang sih lebih offline itu 20%. Online lebih banyak. Lebih banyak di online. Nah, kalau anak sendiri punya berapa?
Anak 5 tahun. 5 tahun. Kira-kira dikenalin game juga nggak? Nggak boleh sama saya. Karena udah tahu tempat udah tahu justru udah tahu mudaratnya, dan juga kalau anak ya nggak boleh sampai ke situ lah kalau bisa, jangan. Kalau anak saya ini nanti udah, walaupun saya kenalin istilahnya game tapi puzzle. Jadi kayak memecahkan masalah-masalah begitu, yang puzzle kotak-kotak, ini 1, 2, 3 setelah itu. Lebih baik yang begitu daripada kalau saya kenalin ke Mobile Legends. Oh, jadi sebenarnya Ustadz datang dalam rangka menjemput adik-adik yang ada di sana yang udah ketagihan kan gitu ya. Jangan sampai keluarga sendiri juga ikut di dalam rombongan itu kan, gitu ibaratnya. Gitu. Ibaratnya ini kayak Ustadz kayak bersihin selokan. Jadi misalnya selokannya tuh banyak comberan segala macam masuk ke dalam untuk buka-bukain lagi gitu ibaratnya. Sekarang yang lagi rame juga judi online kan banyak. Wah, parah judi Makanya online. Di Mobile Legends kan banyak yang nanya itu, gara-gara itu. Pak, boleh nggak sih kalau saya menang judi, terus uangnya sebagian saya sedekahin biar uang saya halal? Ya itu tadi. Oh, itu karena di sini tuh bisa ada itu dia, judi online. Slot kalau nggak salah namanya. Iya, Mana banyak yang pertanyaan gini, Pak, boleh nggak sih baca bismillah biar menang slot? Nggak boleh. Jangan bawa Allah ke dalam keburukan, kemaksiatan begitu. Jangan, nggak boleh. Anda bawa Allah ke dalam kemaksiatan begitu, wah malah dosa. Saya bilang nggak boleh ya. Iya Pak, tapi kebiasaan Pak. Tapi alhamdulillah menang Pak. Alhamdulillah menang. Saya bilang menang. Judi alhamdulillah menang loh. Iya, tapi udah ada concern lah ibaratnya. Iya, mereka bener. minimal udah ada Allahnya di sana yang ya siapa tahu dari itu mungkin aja sadar ya. Dapat hidayah. Ya. Wah, ini menarik juga. Terus kalau misalnya apa sih sebenarnya kayak ini di dalam game ini nih ada judinya, ada apa namanya tadi ngejar rank, online itu bisa. Iya. Bisa hidup kita masuk ke dalam dunia luar malah diabaikan. Nggak sholat, nggak nurut sama orang tua, nggak sekolah, nggak segala macam, nggak tidur gitu ya. Nah, apa lagi? Selain itu juga buang-buang waktu. Kadang ada anak kecil yang nyolong. Ini bisa buang-buang ya? Anak kecil banyak yang nyolong duit orang tuanya buat top up. Caranya? Ya, makanya jangan sampai HP kita itu katakanlah akun saldo tuh nyangkut di HP. Sekarang gampang diakses. Kita beli. Kalau di game online itu ada diamond kan, diamond itu bisa kita beli kalau katakanlah ada satu aplikasi yang ada uangnya gitu. Cuman butuh verifikasi, butuh verifikasi. Apalagi kalau HP yang kayak sekarang yang klik untuk verifikasi itu klik tombol bawah, ada loh. Jadi apakah Anda setuju? Tekan tombol bawah 2 kali, udah langsung kebeli. Uangnya bisa kebeli. Dan anak-anak juga bisa beli ke minimarket terdekat. Ngambil duit orang tuanya dari celengan, beli ke minimarket terdekat buat top up diamond. Kebanyakan anak-anak game tembak bebas. Anak bocil bisa? Anak-anak bocil rata-rata 7 tahun ke atas bisa. Di bawah 16 tahun, 17 tahun ke atas. 7 tahun ke atas, 16 tahun ke bawah. Sering kejadian begitu. Karena ada waktu itu kalau nggak salah berita, seorang anak bakar kasur orang tua gara-gara nggak dikasih duit buat beli diamond. Diamond tembak bebas kalau nggak salah. Game tembak bebas itu. Saya nggak boleh sebut gamenya dong. Game tembak bebas atau game apa saya nggak tahu deh. Pokoknya itu anak kecil bakar kasur orang tua gara-gara nggak dikasih duit buat top up diamond. Karena kan memang kalau kita main game itu kayak addiction ya. Iya, ketagihan banget kan. Jadi kayak katakan skin itu ya mungkin menarik gitu. Jadi yang tadinya senjatanya kayak senjata biasa, nanti senjata itu ada kayak kartun-kartunnya gitu loh. Senjata ada gambar api, ada naganya gitu. Itu yang bikin tertarik anak-anak. Makanya rela mereka, mohon maaf nih, ngambil duit orang tua buat top up itu. Itu mudarat juga ini. Waduh, bahaya. Masih banyak daerah-daerah yang perlu ditolong berarti ya. Waduh, ini adik-adik makanya kan saya sering bilang, Abi, saya habis ngambil duit orang tua saya buat top up, dosa nggak ya? Atau dosa kalian nggak nyolong duit orang tua buat top up? Saya habis duit orang tua saya buat top up, dosa nggak? Ya dosa. Lah orang tua saya sebelah sama Mabar juga. Iya. Ini menarik juga ya teman-teman. Banyak peluang sih sebenarnya di sini, dan ini ternyata banyak, jujur aja nih mungkin. Aduh, saya udah banyak beberapa fase yang kelewatan gitu. Saya baru tahu tuh anak-anak kecil tuh bisa top up gitu ya. Bisa, sekarang kan dipermudah. Bahkan sempat ada yang viral waktu itu, dia top up 800.000 di minimarket, terus bapaknya nggak terima kan. Bapaknya nggak terima, nyamperin ke minimarket itu, diomelin-omelin minimarket. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang salah, mohon maaf nih, orang tua yang salah.
Kenapa nggak ngawasin itu? Kenapa duitnya bisa diambil juga kan? Orang tua itu ya mungkin katakanlah duitnya ditaruh di mana kita nggak ada tahu. Anaknya top up 800.000, udah ya petugas minimarket kan cuman istilahnya kasir, cuman operasikan doang. Dibeli, bapaknya datang, dicaci maki lah itu pihak minimarketnya itu. Aduh. Kan orang tua juga yang salah harusnya itu. Alhamdulillah anak-anak saya masih gaptek urusan itu ya. Tapi mesti tahu tapi jangan kayak gitu ya. Iya betul. Aduh, semoga keluarga kita diselamatkan ya teman-teman semuanya. Udah pasti di keluarga kita pasti ada lah yang main Betul pasti game, ada yang mau apa namanya yang ketagihan gitu. Waduh, ini kayaknya perlu dipelajari ya kira-kira dari sisi mana potensi-potensi dakwah itu mungkin bisa masuk ke adik-adik semuanya. Betul. Nah, Ustaz, kalau misalnya ada orang tua yang punya anak sekarang ketagihan game. Betul. Ada advice nggak buat mereka? Mungkin gini sih. Saya tidak bisa melarang orang ya buat main game, itu hak masing-masing. Ingat, kalau kalian main game jangan lupa waktu. Ingat, kalau main Mobile Legends ya udah jangan lupa waktu. Ingat, Mobile Legends sementara, akhirat selama-lamanya. Oh, iya. Mobile Legends sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau kecanduan anaknya, orang tuh mesti ngapain ya? Jangan sampai mereka tuh full seharian itu gadget. Paling kita batasin, oh yaudah ya sekian menit ya, atau mungkin 1 jam aja ya, atau enggak 30 menit deh ya. Nggak usah lama-lama ya. Udah habis itu terserah. Habis itu belajar atau tidur atau yang lain terserah. Pokoknya atau enggak keluar tuh main sama teman-temannya. Tapi juga sekarang anak-anak juga keluar Mobile Legends juga di pos. Iya, banyak. Ada dilematis ya, anak-anak jadi orang tua tuh kadang ngasih handphone atau apa anak-anak itu biar dulu anak-anak itu keluar main ya, main bola lah apa segala macam, pulang-pulang udah kotor gitu kan. Mereka ngerasa aduh udahlah kasih handphone, dia di rumah anteng gitu, nggak kotor segala macam gitu. Padahal di sisi lain mereka nggak explore kan sebenarnya kan. Betul. Padahal ketika mereka kotor kan menemukan sesuatu gitu kan, main gimana experience baru. Sekarang sebenarnya experience itu ada di dalam sini semua gitu. Ya nggak benar-benar mereka experience. Pada suatu saat mereka dewasa nanti kan mereka harus nemuin dunia luar kan, harus cari nafkah, hidup segala macam, bekerja yang bukan sesuatunya bukan dunia maya gitu. Ini fenomena yang sepertinya terjadi di mana-mana saja. Iya. Perkembangan zaman sih memang bisa dilawan. Hampir setiap anak tuh main game. Betul. Nah sebenarnya tantangan sih sebenarnya justru dengan adanya posisi seperti Ustadz untuk kemudian ikut merangkul adik-adik yang ada di platform-platform game ini sebagai salah satu effort dan upaya. Ayo teman-teman semua yang punya ide-ide luar biasa gitu, ada yang create sesuatu untuk mungkin melalaikan, teman-teman juga ada juga yang punya inovasi-inovasi untuk juga ikut mengembalikan ke jalan yang lebih baik. Terima kasih nih effortnya Ustadz nih untuk ngajak adik-adik kita dengan majelis yang namanya Majelis Nurul Legend. Mau ikutan gimana caranya? Banyak sholawat, banyak zikir, ketik Masya Allah. Oke. Tapi kalau ikut main jadwal jam berapa? Kadang Ba'da Isya. Ba'da Isya atau merekanya udah suruh sholat dulu. Harus sholat dulu dong. Makanya kan kita tanya dulu mau mabar, udah sholat belum? Biasanya sebelum kita tanya, Assalamualaikum Ustaz, saya udah sholat nih, mabar dong. Biasanya mereka yang nawarin dulu. Gitu. Saya nggak pernah nawarin, biasanya mereka berebut. Kan emang harus satu-satu, dan karena terlalu banyak, saya juga nggak bisa milih. Kita kan ngacak. Jadi cepat-cepat dia dapat ya. Jadi saya bisa komunikasi suara juga nggak sih mereka? Enggak. Oh, kalau itu pakai Discord biasanya. Pakai Discord ya? Mungkin suatu saat nanti kita bisa kasih kirim diamond atau apa gitu untuk mereka ya. Oke, hari ini Alfil ya yang bisa gitu kan. Alfil. Kalau itu offline. Misalnya lagi main dia bisa Discord gitu kan. Oke, yang udah kirim Alfil, ayo kirim semua. Kasih kado ke mereka tuh udah ngapal jadi nyetor apalan kan gitu ya. Menarik juga sih teman-teman ide nih begini. Aduh, seru banget nih. Tapi keluarga mendukung nggak? Ada yang mendukung, ada yang enggak. Gitu. Kalau keluarga istri segala gitu? Keluarga istri mendukung, biasa aja maksudnya. Istri suami gue main game mulu gitu kan? Kalau saya, istri saya alhamdulillah biasa aja sih. Maksudnya nggak terlalu. Karena kan ini balik lagi tahu waktu. Nggak mungkin dong anak-anak belum mandi belum apa kita main game. Kita kelarkan
selesaikan kerjaan rumah dulu. Wah, anak-anak nih udah mandi belum, udah makan belum, nah baru kita ini. Kita juga live nggak tiap saat juga sih, sebenarnya kita kelarin dulu kerjaan udah kelar, baru kita ini. Jangan sampai kita melalaikan yang wajib demi yang sunnah kan, katakan seperti itu. Kan di mana-mana yang wajib dulu gitu kan. Makanya kalau yang wajib kayak anak istri udah makan, terus pakaian jemur, cuci ini segala macam udah selesai, baru kita mulai mabarnya. Masya Allah. Ini kalau yang mau ikutan beli jaketnya Majelis Nurul Legend ini, dibeli di live juga? Di live ada atau enggak di Instagramnya Majelis Nurul Legend. Wah, ada Instagramnya? Ada juga, Instagramnya ada. Berapa jaketnya, Ustaz? Ini yang ini berapa? Ini modelnya 250. 250. Kayak teman-teman langsung aja ya ikutan. Ada juga kaosnya, cuman nggak dibawa. Nggak dibawa ya. Ini kalau yang mau ikutan teman-teman bisa langsung aja add. Nah, akunnya apa aja nih? Kalau YouTube Abi Askakia, TikTok Abi Askakia, Instagram juga sama. Sama Abi semua. Askakia. Kalau YouTube Abi Askakia, bilang aja semua akun Abi Askakia gitu aja udah. Masya Allah teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz Abi Askakia. Apakah kita juga punya inovasi seperti beliau? Oke, kita cari peluang-peluang dakwah yang sangat luar biasa. Semoga menjadi Insya Allah memberat pahala kita nanti. Insya Allah di jannah ya. Amin Ustadz ya. Terima kasih Ustadz waktunya. Boleh. Sama-sama. Tutorialnya juga terima kasih. Udah mulai, besok kita akan follow dan lihat live-nya seperti apa sih mainnya seperti apa. Jadi pengen tahu juga ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.